Halo pemirsa, selamat datang di Kabar Parlemen, di mana kami akan menyampaikan kabar selama sepekan tentang kegiatan dan keputusan di DPR Republik Indonesia. Saya Ajeng Tiara akan menemani Anda, berikut berita selengkapnya. MPR RI sukses menggelar sidang acara paripurna pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Ketua MPR RI menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena lalu lintasnya terganggu akibat acara pelantikan. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi kepada semua pihak yang ikut mensukseskan pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 di Gedung Paripurna MPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta. Acara pelantikan juga dihadiri para tamu undangan seperti para ketua umum partai, kepala negara dan perwakilan tamu negara dan anggota fraksi DPR MPR DPD terpilih. Tidak lupa Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terganggunya arus lalu lintas karena adanya kegiatan rangkaian pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Alhamdulillah, pelaksanaan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat tanggal 20 Oktober 2024 hari Minggu hari ini berlangsung lancar, khidmat, semua berkat partisipasi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih atas semua yang terlibat dalam gelaran acara hari ini. Acara sesuai dengan yang kita rencanakan, kurang lebih 2 jam berlangsung dan semuanya berjalan seperti yang direncanakan. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan pihaknya telah menetapkan jumlah AKD DPR sebanyak 13 komisi dan menambah 1 badan yakni Badan Aspirasi Rakyat. Ia menyebut mitra-mitra dan anggota komisi itu ditetapkan dalam rapat paripurna 21 Oktober 2024. DPR RI belum menetapkan mitra-mitra setiap alat kelengkapan Dewan atau AKD DPR serta anggota DPR yang bertugas. Pimpinan DPR akan menggelar penetapan mitra-mitra dan anggota tiap komisi. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan pihaknya telah menetapkan jumlah AKD DPR sebanyak 13 komisi dan menambah 1 badan yakni Badan Aspirasi Rakyat. Dia menyebut mitra-mitra dan anggota komisi itu ditetapkan dalam rapat besok setelah Prabowo mengumumkan nomenklatur kementerian di pemerintahannya. Saan mengatakan pihaknya menunggu nama utusan anggota yang ditugaskan masing-masing fraksi di setiap AKD. Dirinya berharap penetapan anggota tiap AKD dapat rampung pekan depan. Dengan demikian, AKD di DPR RI dengan para mitra kerjanya yang sudah ditetapkan dapat mulai efektif bekerja pekan depan. Ya, penambahan komisi sudah dipastikan itu menjadi 13 komisi plus ada tambahan 1 badan yaitu Badan Aspirasi Masyarakat. Nah, terkait dengan nanti nomenklaturnya, komisi 1 sampai komisi 13 nanti membidangi apa saja, nanti kita menunggu nanti malam ketika Pak Prabowo sebagai Presiden mengumumkan jajaran kabinetnya. Jadi nanti kita akan lihat ada nomenklatur baru mana saja. Kan selama ini kita kan hanya mendengar akan ada namanya Menteri HAM, Menteri Hukum, dan lain-lain. Tapi kan resminya nanti malam. Nah, ketika nanti malam resmi diumumkan, maka Senin DPR sudah pasti akan menindaklanjuti dalam bentuk pembagian kementerian dan lembaga yang pemerintah umumkan di komisi dari 1 sampai 13. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Syahnas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan keberhasilan pembangunan Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo dan Kiai Haji Maruf Amin serta menyerukan agar Presiden Prabowo melanjutkan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan apresiasi atas pencapaian pemerintah Joko Widodo dan Kiai Haji Maruf Amin dalam pembangunan di segala sektor. Di tengah tantangan berat seperti pandemi, gejolak geopolitik global, dan perubahan iklim, Indonesia berhasil menjaga stabilitas politik dan ekonomi yang berkelanjutan. Muzani juga menyoroti isu Palestina yang dianggapnya bukan sekadar masalah regional,
melainkan persoalan kemanusiaan yang membutuhkan perhatian dunia. Sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, Indonesia selalu konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina dalam mendapatkan hak-hak asasi mereka. Diplomasi aktif Indonesia di bawah pemerintahan sebelumnya dinilai telah berperan dalam menyuarakan kepentingan rakyat Palestina. Muzani menekankan pentingnya komunitas internasional bersatu dalam mendukung hak-hak kemerdekaan Palestina. Melalui mimbar terhormat ini, Muzani berharap Presiden Prabowo Subianto lanjutkan komitmen politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina, menjadikan isu kemerdekaan Palestina sebagai prioritas kebijakan diplomatik Indonesia di masa depan. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa komposisi kementerian dan lembaga yang akan menjadi mitra kerja alat kelengkapan Dewan atau AKD DPR RI telah ditetapkan dalam rapat paripurna pada Selasa 22 Oktober 2024. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa komposisi kementerian dan lembaga yang akan menjadi mitra kerja alat kelengkapan Dewan atau AKD DPR RI akan ditetapkan dalam rapat paripurna pada Selasa 22 Oktober 2024. Puan mengatakan penyusunan komposisi mitra kerja dan AKD DPR RI tersebut telah dirampungkan dalam rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah antara pimpinan DPR RI dan seluruh fraksi di parlemen. Puan menyampaikan, rapat tersebut telah menyepakati pula susunan pimpinan AKD di DPR RI. Ya, baru saja kami selesai rapat konsultasi dengan para pimpinan fraksi dari 8 fraksi yang hadir, menetapkan pertama jumlah komisi dan AKD, kemudian jumlah pimpinan komisi-komisi dari semua fraksi yang ada, dan insya Allah kami akan setelah kemarin diumumkan kabinet dari pemerintahan atau kabinet merah putih dari Presiden Prabowo, tentu saja kami kemudian menyelesaikan mitra dari setiap komisi dan AKD untuk kemudian nantinya kami tetapkan besok di rapat paripurna. Dari Jakarta, Natasha Alko, Dewa, dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Pelantikan sejumlah pimpinan komisi di DPR RI dilaksanakan dalam sidang paripurna terkait alat kelengkapan Dewan pada 22 Oktober 2024. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan sejumlah mitra kerja akan dipanggil oleh pimpinan komisi usai pelantikan. Wakil Ketua DPR RI, Dasko, mengatakan saat ini pimpinan DPR RI sedang melaksanakan pelantikan kepada sejumlah pimpinan komisi DPR RI. Dasko menyampaikan, nantinya para pimpinan dan anggota Komisi DPR RI akan memulai pembahasan rancangan undang-undang setelah pelantikan pimpinan komisi. Selain itu, mereka juga akan memulai melakukan pemanggilan kepada sejumlah mitra kerjanya. Ya, tadi kan sudah penetapan AKD, jumlah komisi, dan orang yang akan ditempatkan di komisi masing-masing, dan alat kelengkapan. Dan dilanjut pada saat ini, pimpinan DPR langsung akan melantik pimpinan-pimpinan komisi dan AKD yang sudah ditetapkan oleh rapat paripurna. Demikian. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Parlemen. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar rapat paripurna penetapan mitra kerja komisi dan pimpinan alat kelengkapan Dewan di Gedung DPR MPR DPD RI pada 22 Oktober 2024. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar rapat paripurna ke-5 masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Agenda rapat paripurna yakni penetapan mitra kerja komisi dan pimpinan alat kelengkapan Dewan. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang turut didampingi oleh Wakil Ketua DPR lainnya, yakni Cucun Ahmad, Saan Mustafa, hingga Adis Kadir. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad terlihat absen dalam rapat tersebut. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengapresiasi Bazar UMKM Fest Nusantara yang diselenggarakan oleh wartawan parlemen untuk menyambut anggota DPR terbaru periode 2024-2029 di Gedung DPR MPR DPD RI Senayan, Jakarta Pusat. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal
mengapresiasi Bazar UMKM Fest Nusantara yang diselenggarakan oleh wartawan parlemen di gedung DPR MPR DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat. Cucun mengatakan UMKM Fest merupakan wujud kepedulian sesama wartawan dan para pelaku UMKM. Cucun melihat banyaknya potensi kreativitas dari masyarakat Indonesia sehingga mampu menekankan angka impor ke Indonesia. Lebih lanjut, Cucun juga berharap pemerintahan yang baru mampu mengembangkan konsentrasi UMKM seperti yang diharapkan semua masyarakat pelaku UMKM. Kita apresiasi langkah-langkah teman-teman membuat acara UMKM Fest. Ini wujud dari kepedulian semua sahabat-sahabat wartawan terhadap para pelaku UMKM. Karena ini satu langkah nyata UMKM selama ini kementeriannya ada. Di DPR juga dibahas, tapi dilupakan. Bagaimana nggak dilupakan? Ya, efek daripada UMKM ini tidak terlalu mendapatkan kehadiran negara, bagaimana pengangguran yang sekarang begitu banyak dan angka pertumbuhan di bawah ini yang susah untuk diungkit itu karena tadi UMKM-nya nggak jalan, nggak bergerak. Kita melihat selama 10 tahun, saya juga di DPR ini, ternyata kehadiran pemerintah terhadap UMKM ini terjebak dengan industri besar. Banyak program-program yang diikat oleh Pak Presiden yang kemarin di zaman Pak Jokowi dengan TKDN segala macam, tetapi realisasinya tidak ada kontrol yang jelas. Bahkan TKDN yang seharusnya ini menghadirkan tumbuhnya ekonomi kreatif mikro kecil menengah di masyarakat ini tidak kelihatan daripada kebijakan yang ditekankan bahwa harus wajib ketika ada belanja negara itu menggunakan proporsi TKDN. Dan ini banyak bisa dilakukan oleh UMKM. Makanya pada hari ini menggugah semua masyarakat dengan hadirnya UMKM Fest. Semoga di pemerintahan yang baru dan kami juga di DPR yang periode baru ini akan konsentrasi bisa hadir di tengah-tengah UMKM menumbuh kembangkan yang diharapkan oleh masyarakat semua. Karena banyak sekali potensi-potensi kreativitas yang dibutuhkan oleh rakyat ini tidak perlu impor, bisa dilakukan oleh masyarakat kita sendiri. Badan Legislasi atau Balik DPR RI tancap gas membahas program legislasi nasional atau Prolegnas 2025. Dalam rapat pleno perdana, Balik DPR tengah fokus penyusunan Prolegnas hingga akhir tahun nanti. Ketua Balik DPR RI, Bob Hasan, menyebut bahwa pihaknya telah memastikan jadwal kegiatan di Balik. Salah satunya pengesahan jadwal acara rapat-rapat Balik pada masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025. Selain itu, Hasan juga mengungkap ada beberapa rancangan undang-undang yang akan masuk ke dalam Prolegnas nanti. Salah satunya RUU PPRT hingga UU MD3 yang akan dibahas lebih dulu. Menurut Hasan, penyusunan kegiatan tidak lepas dari agenda Balik periode sebelumnya. Karena itu, ada agenda prioritas yang akan lebih dulu dibahas. Dari agenda tadi juga termasuk di dalamnya. Dari agenda. Pembahasannya substansinya kalau untuk MD3? Ya, kita belum membaca secara menyeluruh. Kalau tadi kan kita hanya menyusun agenda ya, agenda ke depan ini. Seperti itu. Tambahan, Pak Imam. Ya, makasih. Tadi itu rapat pertama. Kemarin ada rapat ya, penetapan pimpinan, kemudian perkenalan. Hari ini rapat kedua menyepakati agenda yang Pimpinan DPR resmi mengesahkan komposisi pimpinan Komisi 13 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 23 Oktober 2024. Wakil Ketua DPR Adis Kadir mengatakan komposisi pimpinan 13 ini diisi oleh para negarawan di legislatif. Komisi 13 resmi ditetapkan beserta komposisi pimpinan yang nantinya menjadi mitra kerja Kementerian Hukum, Kementerian HAM, hingga Kementerian Sekretaris Negara dan beberapa lembaga lainnya. Wakil Ketua DPR, Adis Kadir, menetapkan Willy Aditya dari fraksi Nasdem, serta Wakil Ketua lainnya, Andreas Hugo Pereira, fraksi PDI Perjuangan, Dewi Asmara, fraksi Golkar, Sugiat Santoso, fraksi Gerindra, dan Rinto Subekti, fraksi Demokrat. Adis mengatakan bahwa komposisi pimpinan tersebut merupakan para negarawan legislatif
Dirinya juga menyebut komisi yang membawahi tentang regulasi dan reformasi. Sebelumnya, DPR RI menambahkan 2 komisi baru yang merupakan sebelumnya terdiri dari 11 komisi pada beberapa waktu lalu. Komisi tersebut ditambah mengingat nomenklatur Kabinet Merah Putih mempunyai komposisi yang besar yang nantinya akan menjadi mitra kerja Komisi DPR. Willy yang kita tahu memang cukup handal selama memimpin di badan legislasi kemarin. Dan begitu juga pimpinan-pimpinan yang lain. Komposisi kita lihat di sana para senior ya. Di PDP ada Pak Hugo Pereira, ada Pak Yasona, ada Ahmad Basara, di Golkar juga ada Pak Agun Ginanjar, Dewi Asmara, dan di Gerindra juga banyak para senior. Jadi memang di sini memang komisi yang membawa tentang regulasi, reformasi regulasi ya. Jadi aturan-aturan, informasi tentang aturan-aturan, kemudian juga di sini HAM ada di sana dan mitra kerjanya tentunya ada Kementerian Hukum, Kementerian HAM, kemudian ada juga Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan kemudian Kementerian Sekretaris Negara juga ada di sana. BNPT juga ada di sana. Dari Jakarta, Shahnaz Khairus, Galuh Anggara melaporkan untuk Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Parlemen. Anggota DPR RI meminta waktu kosong selama 3 hari saat Pilkada serentak 2024. Alasannya mereka ingin fokus nyoblos pada tanggal tersebut. Balik DPR RI baru saja menyepakati agenda rapat hingga 5 Desember 2024. Salah satunya terkait susunan agenda pada saat Pilkada 2024. Wakil Ketua Balik Iman Sukri mengatakan ada aspirasi dari para anggota Dewan terkait Pilkada serentak nanti, lantaran ada fraksi yang meminta waktu kosong selama 3 hari. Mereka meminta tidak ada agenda dari tanggal 26 sampai dengan 28 November 2024, lantaran ingin kembali ke dapil untuk bisa fokus nyoblos sukseskan Pilkada 2024. Jadi belum masuk ke materi substansinya, baru menyepakati agenda rapat sampai 5 Desember, karena ada aspirasi juga kan tanggal 27 November itu kan pencoblosan. Jadi banyak anggota tadi juga mengusulkan agar minta waktu 3 hari agar dikosongkan, agar fokus nyoblos penyuksesan Pilkada 2024. Gitu. Dari Jakarta, Shahnaz Khairus, Galuh Anggara melaporkan untuk Berita Nasional TV. Pimpinan DPR menanggapi soal keinginan Menteri HAM Natalius Pigai yang minta penambahan anggaran kementeriannya. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Adis Kadir akan melihat terlebih dahulu kebutuhan dari kementerian tersebut. Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM Natalius Pigai meminta anggaran kementeriannya untuk dinaikkan sebesar 20 triliun. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR Adis Kadir mengatakan akan melihat kebutuhan dari anggaran tersebut. Menurutnya, jika kebutuhan anggaran tersebut masuk akal, maka DPR akan mempertimbangkannya. Namun, Adis menyebut pemenuhan anggaran itu nantinya akan disesuaikan kembali dengan keuangan negara. Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan bahwa kementeriannya akan mendapatkan anggaran sebesar 64 miliar. Menurutnya, anggaran tersebut akan diusulkan agar anggaran untuk kementeriannya dirombak. Nanti kan mereka akan mengajukan ke Komisi 13 anggaran itu dibutuhkan untuk apa saja ya, biasanya kan seperti itu. Dan anggaran ini kan nanti akan dibahas sekitar bulan April Mei ya. Ini kan akan masuk anggaran periode dibahas di 2025 untuk 2026. Kalau anggaran 2024 untuk anggaran 2025 kan sudah selesai dibahas kemarin. Jadi pembahasannya nanti akan dibahas di tahun 2025 sekitar dimulai kalau nggak salah sekitar bulan April. Nah, nanti rekan-rekan di Komisi 13 pasti akan melihat apa saja yang dibutuhkan dari 60 itu sampai ke
berapa 20 triliun, dari 60 miliar ke 20 triliun. Nah, ini nanti akan dilihat apakah visible atau tidak. Kalau visible tentunya akan disetujui. Nah, tentunya juga mereka kan nanti akan mendapat pagu dari Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan tentunya pertama kali akan menelaah apakah anggaran ini masuk akal dan mampu apa tidak negara kita untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Karena Dari Jakarta, Sanas Kairus, Galuh Anggara melaporkan untuk Berita Nasional TV. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto yang akan mengajak para menteri anggota Kabinet Merah Putih mengikuti pembekalan atau retreat Akmil di Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah dari Kamis 24 Oktober hingga Minggu 27 Oktober 2024. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto yang akan mengajak para menteri anggota Kabinet Merah Putih mengikuti pembekalan atau retreat Akmil di Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah dari Kamis 24 Oktober hingga Minggu 27 Oktober 2024. Dev menegaskan hal tersebut bertujuan membangun sinergi antar menteri di Kabinet Merah Putih. Terlebih, Dev mengatakan komposisi kementerian bertambah menjadi 48. Menurutnya, hal ini membutuhkan kebersamaan agar jalannya kementerian fokus mencapai target masing-masing. Lebih lanjut, Dev mengatakan pembekalan yang digelar di Akmil untuk memastikan bahwa visi misi Presiden Prabowo Subianto benar-benar dijalankan oleh para menteri di Kabinet Merah Putih. Ya, ini adalah salah satu upaya Presiden untuk memastikan bahwa kabinetnya ini benar-benar berjalan sesuai dengan pace-nya beliau. Kabinet ini adalah pilihan, ya, tentu adalah rekomendasi dari berbagai macam bidang, dari berbagai macam pihak, dan semuanya itu sudah melalui prosedural untuk penjaringan untuk memastikan bahwa nama-nama yang diserahkan dan yang telah dilantik kemarin adalah kader-kader terbaik, putra-putri terbaik bangsa Indonesia untuk mengisi posisi-posisi tersebut. Karena kementeriannya memang ditambah, ada yang dipecah, ya, ada yang dari badan dinaikkan, dirubah menjadi kementerian. Ini kan adalah langkah-langkah yang Presiden ambil untuk memastikan bahwa kabinet ini benar-benar fokus akan masing-masing sektor dan industri yang dikelola. Jadi orang-orang yang ditempatkannya, orang-orang yang ditugasinya, yang diberikan mandat dan otoritasnya itu dipercaya oleh Presiden untuk mereka melaksanakan fungsinya secara maksimal. Dan pembekalan yang dilakukan kali ini, ya karena kan ini dari berbagai macam background, ada yang sudah akrab sebelumnya, ada yang mungkin belum kenal. Nah, ya ini adalah waktunya untuk memastikan semuanya ini berjalan dengan baik, sehingga ke depan kerjasamanya kan pasti akan ada kerjasama cross kementerian, cross sektor, cross industri, untuk memastikan kebijakan-kebijakan yang diambil dari tiap-tiap kementerian ini jangan sampai ada tubrukan, jangan sampai yang ada berseberangan, akan tapi justru semuanya saling bersinergi akan visi misi Presiden. Sudah dikatakan bahwa tiap-tiap kementerian itu visi misinya adalah visi misi Presiden. Jadi dipastikan bahwa pemerintahan ini harus benar-benar disupport, dikawal untuk menyelesaikan semua target-target yang mereka tentukan. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono mengatakan Komisi 1 DPR RI akan mengagendakan rapat dengan mitra kerjanya pada pekan depan. Komisi 1 sendiri membidangi informasi hingga pertahanan dalam negeri. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan Komisi 1 DPR RI akan mengagendakan rapat dengan mitra kerjanya pada pekan depan. Dev menyampaikan agenda rapat ini dilakukan mengingat para menteri saat ini tengah menjalani pembekalan di Akademi Militer Magelang. Lebih lanjut, Dev mengatakan saat ini komisinya sedang melakukan penjadwalan dengan mitra kerja. Nantinya Komisi 1 akan fokus pada penyelesaian isu-isu yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya, serta akan merumuskan langkah-langkah konkret dari masing-masing menteri dalam mendukung visi misi Presiden. Semua komisi, semua akan sama. Semua komisi pasti akan mulai bekerja minggu depan. Kenapa? Karena kan sekarang menteri-menterinya sekarang sedang sedang ada pembekalan. Jadi pasti semua akan dilaksanakan minggu depan.
Demikian kabar parlemen telah menemani Anda, terus saksikan tayangan-tayangan menarik di Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa dan terima kasih.